Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini, Ibu akan membahas latihan soal US part 5 atau part yang terakhir. Dimulai dari soal nomor 33, faktor-faktor yang mempengaruhi GGL induksi pada ujung-ujung sebuah penghantar yang digerakkan memotong tegak lurus suatu medan magnetik adalah, nah di sini faktor-faktor yang benar adalah titik-titik-titik. Nah, jadi GGL itu secara matematis itu dirumuskan dengan B dikali L dikali V, di mana B itu adalah induksi magnetik, L itu adalah panjang kawatnya, dan V itu adalah kecepatan gerak penghantarnya. Jadi di sini faktor-faktor yang tepat itu adalah 2 dan 3. Selanjutnya soal nomor 34, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, kalian diberikan dua buah kawat melingkar A dan B, di mana A itu bentuknya setengah lingkaran, dan B itu 3/4 lingkaran. Karena sudut P di sini diberitahu 90 derajat, maka lingkaran di sini itu sejumlah 3/4 lingkaran. Nah, jari-jari lingkaran A itu 5 cm dan jari-jari lingkaran B itu 3 cm. Jika induksi magnetik di titik P 8 pi kali 10 pangkat min 6 Tesla, besar arus listrik pada kawat B adalah titik-titik-titik. Nah, jadi biasanya kan yang ditanya itu justru ininya ya, induksi magnetik. Tapi untuk soal nomor 34 itu kalian yang ditanya itu adalah besar arusnya yang mengalir di kawat B. Nah, di sini kita ketahui A setengah lingkaran, B 3/4 lingkaran. Nah, induksi magnetik atau B di kawat melingkar itu adalah mu 0I dibagi 2A, di mana I itu adalah arus yang mengalir dan A itu adalah jari-jarinya. Kemudian angka di depannya itu ditambahkan sesuai dengan bentuknya. Nah, BP di sini karena arusnya searah ya, maka di sini BP itu dihasilkan dari BA ditambah BB ya. Nah, BA itu setengah lingkaran, BB itu adalah 3/4 lingkaran. Tinggal dimasukkan nilai mu 0 itu adalah 4 pi kali 10 pangkat min 7 dan IA di sini itu adalah 2 ampere dibagi 2 dikali jari-jari lingkaran A itu 5 kali 10 pangkat min 2 karena diubah ke meter. Nah, untuk yang B IB-nya yang ditanya, kemudian A-nya itu atau jari-jarinya itu adalah 3 kali 10 pangkat min 2. Nah, setelah dihitung hasilnya itu 0,4 pi kali 10 pangkat min 5 untuk yang A dan 0,5 pi dikali 10 pangkat min 5 dikali IB untuk yang B. Nah, karena yang ditanya IB, maka IB pindah ruas ke kanan jadi min dan 8 pi kali 10 pangkat min 6 ini positif di kanan pindah ke kiri jadi negatif. Nah, 0,4 pi dikurang 8 pi, ini kan pangkatnya berbeda ya, ini min 5, yang ini min 6, jadi harus disamakan pangkatnya terlebih dahulu. Nah, yang 8 pi ini diubah menjadi 0,8 pi dikali 10 pangkat min 5. Setelah pangkatnya sama, baru di depannya itu bisa dikurang. 0,4 pi dikurang 0,8 pi berarti jadi min 0,4 pi. Dikali 10 pangkat min 5 sama dengan min 0,5 pi dikali 10 pangkat min 5 IB. Berarti IB itu adalah ini ya, min 0,4 kan bisa dicoret nih, min 5-nya, pi-nya juga bisa dicoret. Jadi IB itu dari min 0,4 dibagi min 0,5, ini kurang min ya, jadi hasilnya itu adalah positif. Karena min dibagi min 0,4 dibagi min 0,5 atau sebesar 0,8 ampere. Jadi jawaban untuk soal nomor 34 itu adalah yang C. Yang selanjutnya soal nomor 35, ini tentang intensitas radiasi benda hitam, di mana kalian diberikan grafik. Nah, di sini ketika suhunya 4.000, 5.800, dan 8.000, di sini kan berarti suhunya naik ya. Suhunya semakin tinggi, intensitasnya semakin tinggi, dan frekuensinya juga semakin besar. Ya, jadi pernyataan yang tepat itu adalah makin tinggi suhu benda, frekuensi gelombang pada intensitas maksimum akan bergeser ke frekuensi yang lebih besar. Jadi jawaban untuk soal nomor 35 itu yang E. Yang selanjutnya yaitu soal nomor 36, dua batang logam A dan B yang mempunyai panjang dan luas penampang yang sama disambung menjadi satu pada salah satu ujungnya dan pada ujung-ujung yang lain dikenakan suhu yang berbeda. Bila konduktivitas termal logam A adalah 2 kali konduktivitas termal logam B, maka suhu pada ujung logam A pada saat terjadi keseimbangan termal adalah titik-titik-titik. Nah, jadi soal nomor 36 ini adalah tentang perpindahan kalor, khususnya tentang konduktif ya. Jadi perpindahan kalor itu kan ada 3, yang ini adalah proses konduktivitas. Nah, jadi persamaan yang berlaku untuk proses konduktivitas itu adalah Ka delta T per L.
K itu adalah konduktivitas termalnya, A itu luasnya, L itu panjangnya, dan delta T itu adalah perubahan suhunya. Nah, karena panjang dan luas penampangnya sama, maka nilai A dan L-nya itu bisa dicoret. Terus di sini diketahui konduktivitas termal logam A, berarti itu adalah Ka. Itu 2 kali konduktivitas termal logam B, berarti Ka itu sama dengan 2 kali Kb. Maka nilai Ka di sini diganti menjadi 2 kali Kb. Nah, untuk delta TA, ya, delta TA itu adalah suhu tinggi dikurang suhu rendah. Karena ini dari 190, berarti T itu pasti lebih rendah daripada 90. Maka delta T di A itu adalah 90 dikurang T. Sedangkan delta T di B itu adalah 100 dikurang 90. Nah, di sini KB-nya bisa dicoret, kemudian 100 dikurang 90 itu adalah 10, 10 dibagi dengan 2, jadi 5. Maka 90 min T sama dengan 5. Berarti kan T-nya pindah ke kanan jadi positif, 5 di kanan pindah ke kiri jadi negatif. 90 min 5 sama dengan T. Berarti T sama dengan 85 derajat Celcius. Jadi jawaban untuk soal nomor 36 itu adalah yang B. Selanjutnya soal nomor 37, perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah spektrum gelombang elektromagnetik. Kemudian, manfaat dari gelombang elektromagnetik bernomor 2 adalah titik-titik-titik. Nah, jadi di sini ada nomor 1, 2, 3, dan 4. Dilihat dari letaknya, nomor 2 ini ada di antara sinar X dan inframerah. Jadi nomor 2 itu adalah sinar UV. Nah, manfaat dari sinar UV itu adalah untuk mendeteksi keaslian uang kertas. Yang selanjutnya soal nomor 38, massa inti C612 sama dengan 12, massa proton 1,00783 SMA, dan massa neutron itu 1,008665 SMA. Jika 1 SMA itu adalah 931 MeV, maka energi ikat inti tersebut adalah titik-titik-titik. Nah, jadi energi ikat inti itu adalah proton, jumlah proton dikali massa proton ditambah jumlah neutron dikali massa neutron dikurang massa inti dikali 931. Nah, maka dari C612 itu, proton itu adalah angka yang di bawah, ya. Nomor atomnya itu adalah 6, jadi itu adalah jumlah protonnya. Sedangkan jumlah neutron itu adalah nomor massa dikurang nomor atomnya. Jadi 12 dikurang 6, kebetulan 6 juga ya. Jadi 6 dikali 1,00783 ditambah 6 dikali 1,008665 dikurang 12, karena massa intinya itu adalah 12, dikali 931. Jawabannya itu adalah 92,141 MeV. Jadi jawaban untuk soal nomor 38 itu adalah yang D. Yang selanjutnya soal nomor 39, ini ada kesalahan ya, harusnya nomor 39. Grafik di bawah ini menunjukkan hubungan antara massa dengan waktu suatu bahan radioaktif. Tetapan peluruhan radioaktif tersebut adalah titik-titik-titik. Nah, jadi tetapan peluruhan itu disimbolkan seperti lambda. Nah, tetapan peluruhan itu adalah 0,693 dibagi waktu paruhnya. Nah, waktu paruhnya itu adalah waktu di mana bagian itu meluruh sebagian, ya. Jadi dari 300 menjadi 150 itu adalah dari 2 jam ke 4 jam. Berarti waktu paruhnya itu adalah 2 jam, ya. Jadi waktu paruh itu disimbolkan dengan T besar pangkat setengah, itu adalah waktu paruh, ya. Jadi di mana meluruh sebagian dari bagian awalnya, ya kan? Dari 300 itu jadi 150 itu dari 2 jam ke 4 jam. Berarti waktu paruhnya itu adalah 2 jam. Maka tetapan peluruhannya itu adalah 0,693 dibagi 2. Berarti 0,3465 per jam, karena satuannya dalam jam ini ya. Jadi jawaban untuk nomor 39 itu adalah yang B. Nah, soal terakhir dari part 5, sebuah planet mengitari matahari M pada garis edarnya seperti gambar berikut. Sesuai hukum Kepler, maka planet akan mengalami gerak paling lambat pada posisi titik-titik-titik. Nah, jadi suatu planet bergerak mengitari matahari itu kan dengan lintasan berbentuk elips ya. Ada kalanya planet tersebut dekat dengan matahari dan ada kalanya planet tersebut jauh dari matahari. Nah, dekat itu ketika berada di titik A dan jauh itu ketika berada di titik D. Nah, ketika dekat dengan matahari, planet itu bergerak sangat cepat. Sedangkan ketika jauh dari matahari, geraknya itu begitu lambat. Jadi, jika ditanya planet itu akan mengalami gerak paling lambat itu berarti pada posisi yang D. Nah, sekian soal pembahasan persiapan untuk US. Semoga kalian dapat memiliki gambaran apa yang akan dimunculkan di ujian sekolah nanti dan semangat terus untuk belajarnya.
persiapan TO-nya dimaksimalkan supaya mendapatkan hasil yang terbaik. Sekian video pembahasan kali ini, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.